Di hari Senin jam 5 sore, terdakwa membunuh X di lokasi ini. Ternyata CCTV itu Halo Justice Seeker, kembali lagi ke Tarikan Barus Channel. Kali ini saya buat video YouTube, buat konten untuk membahas mengenai materi hukum. Apa itu materi hukumnya? Yaitu khususnya mengenai alat bukti dalam perkara pidana. Sama seperti video sebelumnya, alat bukti dalam perkara pidana itu ada 5 juga, Justice Seeker. Apa itu 5 jenis alat buktinya? Yaitu yang pertama, alat bukti dalam pidana adalah saksi. Jadi saksi ini adalah saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung kejadian pidana tersebut. Tindak pidana tersebut dilakukan, dia melihat, mendengar, dan mengalami langsung. Itu bisa diajukan sebagai saksi dalam perkara pidana. Nah, kemudian yang kedua adalah alat bukti saksi ahli. Nah, ini banyak juga yang bertanya nih, apa sih saksi ahli ini, katanya gitu kan. Jadi Justice Seeker, saksi ahli itu contohnya misalnya dalam perkara pemalsuan surat. Nah, ternyata si tersangka, si terdakwa itu memalsukan tanda tangan dari orang yang korban ini, tanda tangan dari orang yang dirugikan ini, dalam artian korban. Nah, kemudian dihadirkanlah saksi ahli, alat bukti yang kedua, ahli, yaitu dari puslap for, misalnya ahli forensik, khususnya dalam mengecek kebenaran dari tanda tangan yang dipalsukan tersebut. Nah, jadi ahli forensik itu yang memeriksa keaslian dari tanda tangan itu menjadi alat bukti di persidangan, yaitu adalah saksi ahli. Begitu, Justice Seeker. Kemudian yang ketiga, alat bukti dalam perkara pidana, yaitu surat. Nah, surat saya rasa Justice Seeker udah tahu ya seperti apa surat itu. Misalnya contohnya surat pernyataan. Nah, surat pernyataan yang isinya dibuat oleh si tersangka atau terdakwa, namun dia tidak melakukan apa yang dia tulis di dalam surat pernyataan itu. Nah, surat pernyataan itu bisa dijadikan alat bukti dalam perkara pidana, yaitu alat bukti yang ketiga tadi. Apa itu? Bukti surat. Nah, kemudian yang keempat nih, nah ini agak menarik nih. Alat bukti yang keempat itu adalah petunjuk. Nah, apa itu alat petunjuk? Contohnya rekaman CCTV. Nah, itu rekaman CCTV itu bisa menjadi petunjuk bagi penegak hukum, bagi penasihat hukum terdakwa juga, bisa diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Jika video CCTV itu, ini contoh ya, salah satu contoh ya petunjuk. CCTV itu berkaitan dengan, misalnya berkaitan dengan keterangan saksi yang sudah memberikan kesaksian. Misalnya saksi ini menyampaikan di persidangan bahwa di hari Senin jam 5 sore terdakwa membunuh X di lokasi ini. Ternyata CCTV itu merekam di hari dan jam yang sama bahwa terdakwa melakukan pembunuhan di tempat itu. Jadi petunjuk ini, CCTV ini bisa dipakai sebagai alat bukti karena berhubungan dengan alat bukti yang lainnya, yaitu apa? Alat bukti saksi itu yang memberikan keterangan sebelumnya. Jadi itu maksudnya dari Seeker mengenai petunjuk. Salah satu contohnya adalah video CCTV. Nah, kemudian bisa juga contoh lain dari petunjuk, hasil print out mungkin, khususnya ke
perkara pencemaran nama baik dalam undang-undang ITE. Nah, itu hasil print out dari media sosial itu bisa jadi ini juga petunjuk bagi majelis hakim dalam memutus. Kemudian apa lagi ya? Contohnya lagi alat bukti petunjuk itu rekaman video, namun biasanya nanti secara hukum rekaman video itu akan dilengkapi dengan keterangan ahli juga yang namanya ahli digital forensik. Jadi video yang direkam oleh orang itu sipil akan dilengkapi oleh keterangan saksi digital forensik. Untuk apa dilengkapi dengan saksi ahli digital forensik ini? Supaya video yang dibuat masyarakat biasa itu, sipil itu, mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Jadi video itu sah berdasarkan keterangan ahli dari digital forensik. Jadi videonya itu bisa dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan. Nah, kemudian yang terakhir, bukti yang kelima, yaitu adalah keterangan terdakwa itu sendiri. Jadi khusus untuk keterangan terdakwa ini yang dipakai dalam memutus, yang dipakai oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut adalah keterangan terdakwa yang disampaikan di depan persidangan. Jadi salah contoh begini, karena ada pengalaman juga, terdakwa ngomong di BAP polisi, menyampaikan di BAP kepolisian berbeda dengan BAP di kejaksaan. Nah, kemudian di persidangan ngomongnya beda lagi. Jadi dia di polisi ngomong A, di kejaksaan ngomong B, di persidangan dia ngomong C. Jadi yang dipakai itu adalah keterangan yang disampaikan di depan persidangan, yaitu C itu, keterangan C itu. Jadi begitu Justice Siskar. Alat bukti dalam perkara pidana itu ada 5. Saya sudah jelaskan lagi dan saya ulangi lagi. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah keterangan alat bukti saksi ahli, yang ketiga adalah keterangan alat bukti surat, yang keempat adalah alat bukti petunjuk, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa itu sendiri yang disampaikan di depan persidangan. Demikian Justice Siskar pembahasan hari ini, video hari ini, konten hari ini Tarikan Barus Channel mengenai alat bukti dalam perkara pidana. Saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru kepada Justice Siskar, kepada penonton sekalian. Selamat Natal dan selamat tahun baru bagi penonton semua. Semoga channel ini tetap bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan jangan lupa Justice Siskar tetap tonton dan tetap dukung terus Tarikan Barus Channel. God bless you.